Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Papi Tipu di tanah air? Beberapa waktu yang lalu, sekitar di bulan Juni, telah terjadi sebuah pembunuhan yang memakan korban seorang siswi di kelas 8 atau kelas 2 SMP. Hal ini menjadi menarik karena sejak ditemukannya korban yang sudah tidak lagi bernyawa, rentan kurang lebih seminggu kemudian, terduga pelaku berhasil ditangkap pihak kepolisian. Namun, alih-alih ingin mengungkap sebuah perkara, maka pihak keluarga, khususnya keluarga terduga pelaku, meyakini bahwa anak beliau bukanlah pelaku pembunuhan. Tidak tinggal diam, kolega dari terduga pelaku melakukan laporan atau meminta bantuan kepada Dewan Pimpinan Sumatera Utara Federasi Advokat Republik Indonesia. Dan kemudian pihak DPD Sumut memerintahkan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Langkat Federasi Advokat Republik Indonesia untuk menindaklanjuti laporan masyarakat. Dan hari ini salah satu tim pengacara telah hadir bersama kami di ruang Papi Tipu. Apa kabar Bang Ginting? Baik, Abang dah. Alhamdulillah, sehat kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Teman-teman, kalau pengacara tidak lepas, tidak jauh dari klimis. Teman-teman bisa lihat bagaimana pengacara kita yang satu ini, kalau gayanya ya udah pas lah untuk seorang pengacara yang profesional. Ikat rambut klimis, kumis tipis-tipis. Dan saya meyakinin beliau pengacara yang bertanggung jawab. Artinya begini, saya dapat kabar di luar, ini sebenarnya perkara, tapi nanti kita tanya sama beliau, Bang Ginting, ini perkara yang Rp0 kabarnya, tapi nanti kita lihat. Bang Ting. Ya, Abang dah. Saya terima kasih sudah memenuhi undangan Papi Tipu. Di sela kesibukan Abang masih bisa singgah di studio kami ini. Dan harapannya kelak pun mana tahu Papi Tipu membutuhkan pandangan-pandangan hukum terlepas dari kasus ini. Abang berkenan hadir kembali di sini, ya Bang Ting ya. Siap Abang. Oke. Mungkin Abang mau memperkenalkan diri sepatah dua patah, silahkan. Baru kita akan mulai sesi obrolan kita, Bang. Silakan Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua pemirsa Papi Tipu yang sudah luar biasa. Saya ingin memperkenalkan diri sedikit, bahwasanya nama saya Haryanto Ginting SH, dan hari ini berada di Papi Tipu bersama Tony Sitepu dalam perkara yang kebetulan memang kami sedang tangani. Dan kebetulan organisasi saya sebelumnya saya lahir di Federasi Advokat Republik Indonesia. Oke. Ya. Oke. Gitu saja. Nah Bang, kan biasanya nih, tentulah pihak kepolisian
dalam mengungkap sebuah kasus itu kan tidak sembarangan. Pasti dibutuhkan sebuah kerja, ketelitian, keseriusan sampai pengungkapan kasus itu bisa terungkap dan terang benderang. Nah, sebenarnya yang ingin saya tanyakan sama Bang, sebenarnya kasus ini bisa sampai ke tangan teman-teman penasihat hukum dari terduga pelaku, bagaimana ceritanya, Bang? Oke, Bang. Jadi ini cukup unik sebenarnya. Ya. Kita sebagai pribadi juga pernah menyampaikan kecaman Ya. terhadap peristiwa kematian adinda kita ini. Ya. Jadi hanya saja ketika sudah ditangkap dan ternyata ada masuk surat permohonan yang Ya. diajukan oleh orang tua dari Terduga pelaku. terduga pelaku Ya. ke DPD Ferrari Ya. Sumut. Ya. Nah, lalu DPD Ferrari menunjuk Ya. tim-tim advokat yang disiapkan untuk melakukan pembelaan. Ya. Dan tentunya kita kan sudah lihat berkasnya dulu, ya kan? Oke. Kita pelajari, memungkinkan tidak, Ya. ya kan? Ataukah ada dasar yang sudah kita pahami secara bersama dengan tim sehingga kita menerima permohonan itu. Oke. Dan diteruskan dengan surat kuasa tentunya. Oke. Abang. Nah, berangkat dari situ, pastilah setelah Abang dengan tim menerima kuasa, kalau dalam bahasa hukum nih teman-teman ya, pasti melakukan non litigasi atau turun ke lapangan. Sudahkah dilakukan sama teman-teman? Oh, sudah tentu, Abang dah. Jadi kan dalam proses kita menerima itu tidak serta-merta kita terima. Karena ini adalah perkara yang sebenarnya menjadi perhatian publik. Ya. Karena ya orang pasti sangat miris melihat peristiwa ini. Sehingga ini nggak bisa serta-merta saja kita mengambil kesimpulan tanpa mengambil data dan seterusnya. Maka data-data awal itu tentu kita penuhi juga, baik secara formilnya ataupun secara materialnya. Tentu kalau untuk mengejar materialnya kita butuh ke lapangan, Oke. memeriksa saksi-saksi, diskusi, wawancara dengan para pihak, saksi-saksi yang mungkin belum pernah tersentuh oleh penyidik. Nah, itu kita lakukan, Bang. Oke. Kalau boleh ya, kalau boleh tahu nih Bang Ting ya. Ya tentu. Kasih, mana tahu Abang nggak mau ngasih tahu kan? Boleh dong. Oh, boleh. Iya. Satu gitu, apa yang tim Abang dan rekan-rekan lainnya dapatkan setelah turun ke lapangan? Sebenarnya sangat banyak yang kita temukan di lapangan. Salah satunya ya keterangan saksi yang berada di tanggal kejadian itu, di waktu kejadian yang disesuaikan dengan waktu yang ditentukan oleh penyidik. Menurut keterangan di BAP kepolisian itu, pada jam kejadian itu kita menemukan adanya saksi bahwasanya menyatakan klien kita ini tidak ada kemana-mana, berada bersama mereka. Dan dikuatkan lagi dengan kita memiliki juga ada bukti video dengan waktu yang dinyatakan mereka itu. Oh, berarti kalau begitu pastinya video itu nanti akan masuk ke IT forensik dong untuk memastikan video itu tanggal berapa, jam berapa tentunya kan, Bang? Ya, tentunya bisa saja begitu, bisa juga tidak. Karena kalau kita bahas secara hukumnya, tentu pembuktian, ingat, ini perlu kita pahami, ini dalam pemahaman saya, dalam kategori digital ini tentu harus dilakukan pengecekan lagi untuk membuktikan bahwasanya bukti ini bisa dijadikan bukti atau tidak, atau mungkin diedit dan seterusnya, kan begitu. Tapi kalau kita juga bisa menghadirkan saksi yang dapat mempertanggungjawabkannya, itu kan kita hadirkan, kita coba akan hadirkan juga. Nah, lalu terlepas dari apa yang Abang bicarakan barusan, apa sih yang meyakini tim dan teman-teman termasuk Abang
bahwasanya terduga pelaku bukan pelaku. Artinya dalam saat ini ya, keyakinan teman-teman ya. Kita di samping memang melakukan pembelaan baik secara hukum, kita juga melakukan pendekatan secara persuasif, ya kan, dan mengejar bukti-bukti yang ada di lapangan. Dan ini juga, ini saya lakukan ini, Abang Da. Jadi kita ketika sudah teken kuasa waktu itu, saya minta ketemu dengan klien saya. Nah, minta ketemu dengan klien, saya komunikasi dari hati ke hati dengan beliau, dengan klien, kita bahas semuanya, dan di situ klien ini sampai bersumpah begitu. Sampai bersumpah bahwasanya dia tidak ada melakukan itu. Lalu saya bertanya, kenapa kau akui ketika kau bukan pelakunya? Kan begitu Bang Da kan? Nah, dan di situ dia katakan bahwasanya saya nggak tahan Bang, saya nggak tahan, saya disiksa. Ini menurut keterangan dari klien kami, begitu Bang Da. Jadi di situ juga saya merasa miris. Makanya kita dari tim penasihat hukum juga sudah mengajukan permohonan untuk melakukan berita pemeriksaan ulang, BAP ulang, terhadap keterangan klien kita. Karena kita tidak ingin karena jangan serta-merta ya dia disiksa untuk mengejar pengakuan karena lemahnya bukti, ini kan nggak fair. Ya, kalau penyidik itu harus juga menghadirkan bukti lain sesuai dengan pasal 184 KUHP itu. Kan banyak bukti-bukti selain daripada hanya pengakuan dari si pelaku. Begitu. Betul. Dan ini juga yang menjadi kita sesalkan. Jadi pas menurut keterangan klien juga bahwasanya ketika pemeriksaan itu dia juga tidak didampingi oleh advokat. Sebentar. Tadi Abang ada mengatakan Abang dan tim sempat mengajukan katakanlah pemeriksaan ulang. Dikabulkan? Belum, sampai detik ini belum. Belum dikabulkan. Jadi belum ada surat balasan seperti itu? Belum. Sudah berapa lama Bang? Ya, lebih kurang kalau kita sudah ajukan itu udah 1 bulan. 1 bulan. Teman-teman kebayang terasa sulitnya untuk mencari keadilan. Saya nggak tahu apakah di negeri sebelah atau di negeri seberang sesulit ini cara kita untuk mengejar keadilan. Tadi Bang Ginting mengatakan beliau dan timnya sudah mengirimkan surat. Dan kurang lebih setelah sebulan belum ada balasan. Mungkin ini penting buat kita sebagai keterbukaan terhadap publik. Bang, surat Abang tujukan ke Kapolda Sumatera Utara atau ke Kapolres Langkat? Kalau surat yang kita ajukan itu tentunya kita ajukan kepada Kapolres Langkat. Langkat. Karena penanganan perkara itu dilakukan di Polres Langkat, ditujukan kepada mereka dan langsung ditujukan langsung pada penyidik yang menangani perkara tersebut. Jadi semoga Pak Kapolres menonton podcast Papi Tipu dan segera meresponnya. Siap Komandan? Bang. Lalu setelah perjalanan ini, apa yang sudah didapat dari proses non-litigasi, mengirimkan surat ke Bapak Kapolres Langkat? Nah, sampai hari ini, apa yang sudah dihasilkan? Atau memang belum ada yang dihasilkan dari proses, kalau kita bilang, pembelaan-pembelaan ini? Jadi kalau secara formil yang sudah kita lakukan, ya kan, salah satunya adalah meminta salinan BAP. Salinan BAP sudah kita terima. Dan di sana juga sudah kita baca dan kita teliti, ya kan.
Sementara salinan BAP saja yang sudah baru kita terima. Itu saja. Daripada itu ya kita memang maraton untuk mengejar bukti-bukti lain. Oke. Nah, ini kan setahu saya namanya tim, ya. Iya, Bang. Cobalah, mungkin teman-teman di luar sana pengen tahu sih berapa orang dan siapa-siapa saja namanya. Silakan, Bang. Jadi begini, Bang. Jadi kebetulan ini tim yang ditugaskan langsung adalah dari DPD. Ya. Ya, DPD Ferrari dari Frop Teguh. Oke. Jadi sebelumnya pada awalnya tim kuasa hukum ini sebenarnya sebanyak 11 orang. 11. 11. Tapi ya, berhubung karena banyaknya kegiatan juga rekan-rekan yang lain sehingga kita memfokuskan menjadi 4 tim pengacara. 4 pengacara di dalam ini. Iya, keren. ini. Oke. Nama-namanya nih. Nama-namanya Jadi nih. 4 tim pengacara ini ya katimnya dari Supri Darsono Silalahi. Oke. Nah, itu kita sepakati untuk menjadi ketua tim. Ya. Lalu ada Ukurta Tony Sitepu, Oke. sarjana hukum. Ya. Ada juga Edi Perwira Ginting, sarjana hukum, magister hukum. Dan ada juga saya sendiri, Haryanto Ginting, sarjana hukum. Oke. Entah ya, saya meyakinin ini tentulah sangat melelahkan. Proses panjang. Tadi teman-teman Cukup. dengar sendiri apa kata Bang Ginting. Surat saja sudah sebulan. Artinya mungkin sebelum sebulan itu mereka dan timnya sudah turun. Nah, apa benar mereka kerja 0 rupiah? Atau mungkin memang, maaf, ada honor yang besar? Saya mau nanya sama Abang nih. Ini tentu saya meyakini ini bukan perkara gampang dan pasti menguras waktu, tenaga, pikiran. Ya. Saya dapat informasi, katanya ini pekerjaan 0 rupiah. Tapi saya nggak berani mengiyakan. Kenapa? Karena saya belum mendengar dari yang bersangkutan. Pertanyaan saya, berapa honor yang Abang dan tim terima? Jadi begini ya Bang Dah, penting saya jelaskan juga agar masyarakat paham terkait masalah bantuan hukum. Oke. Jadi kita melakukan bantuan hukum berdasarkan permohonan dari pemohon bantuan hukum tersebut. Ya. Jadi dasarnya adalah undang-undang bantuan hukum. Tentu di sana kita memang tidak ada biaya. Jadi kita free. Dan biaya itu malah kalau untuk hari ini ya apa namanya itu? Tetean gitu. Urunan. Urunan. Begitulah lebih kurangnya ya kan. Kalau kita bahasa Medan ini. Iya. Nah, jadi urunan kita sama tim juga ya kalau untuk biaya transport, makan dan seterusnya kan begitu. Ya kita tetap komit. Karena begini ya Bang Da. Ini penting saya jelaskan. Iya. Jangan nanti masyarakat berpikir juga, loh, itu pembunuh kok begitu sangat dibela kan? Iya, setuju. Saya jelaskan. Ketika muncul berita itu, saya pribadi juga mengeluarkan statement. Sampai saya mengutuk keras peristiwa itu. Iya. Dan meminta secara langsung juga kepada Polres Langkat untuk mengungkap perkara ini secara terang-menerang dan juga meminta kepada jaksa penuntut umum untuk nantinya menuntut secara maksimal pelaku. Itulah bukti kita juga secara pribadi tidak ingin ada kejadian-kejadian ini terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kasihan korban, kan begitu. Dan apalagi masyarakat kita banyak sekali anak-anak muda belia yang tidak apa namanya istilahnya sudah mulai banyak pergaulan bebas. Oke, iya. Nah, ini kan penting juga menjadi perhatian kita selaku orang tua. Jadi pada intinya kenapa kok hari ini kok kita bela kan begitu? Iya. Nah, ini saya kembali lagi kepada pernyataan di awal tadi ya Bang Da. Jadi pernyataan di awal tadi kan saya jelaskan bahwasanya adanya permohonan dan si pemohon ini orang tuanya juga menghadirkan bukti-bukti ini sama kita yang menyatakan meyakinkan kita bahwasanya anak dia ini bukan pelaku.
Nah, jadi beranjak dari situlah keinginan kita ingin membuktikan. Kita mungkin lebih keras lagi dari penyidik tentunya, ingin mengungkap siapa sih pelaku sebenarnya. Dan kita tidak ingin menghukum orang yang tidak bersalah. Karena ada doktrin hukum di kita, para sarjana hukum ini ada adigiumnya. Lebih baik kita membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang bersalah. Oke. Teman-teman, bahasa terakhir Bang Ginting, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada memenjarakan 1 orang yang tidak bersalah. Bersalah, Bang. Menarik. Tapi secara implisit saya belum mendapatkan jawaban konkret dari Bang Ginting. Sekali lagi saya tanya, berapa honor yang Abang terima dan tim? Sampai detik ini saya nyatakan 0 rupiah, Bang. Oh, 0 rupiah. Keren. Karena begini teman-teman, untuk sekarang ini jasa pengacara untuk kasus-kasus kecil sepele aja di angka 10-20. Ini perkara yang mungkin makan waktu sampai setengah tahun atau 4 bulan, 0 rupiah. Apa sih harapan Abang? Sampai Abang mau menerima perkara yang notabene dan teman-teman khususnya ya, yang notabene tidak ada rupiah di dalamnya. Apa tidak merasa rugi waktu dan tenaga? Jadi begini ya Bang Da, ini pula yang ditanamkan di doktrin oleh dosen-dosen kita dulu, ya kan, ketika masuk kuliah. Kita harus betul-betul bisa memberikan rasa keadilan. Karena keadilan ini kan tentang rasa ini. Iya. Ya bagaimana kita bisa menghadirkan keadilan itu apabila kita tidak perjuangkan sementara mereka tidak paham dengan hukum? Yang paham hukum tentu kita, dan ketika kita mendapat pengetahuan itu disertai dengan rasa tanggung jawab kita untuk memberikan bantuan hukum tadi kepada orang-orang yang kurang mampu tentunya Bang Da. Oke. Saya cuma berdoa satu teman-teman. Semoga Allah membalas kebaikan Bang Ginting dan tim yang ada di dalamnya. Tapi saya pengen bilang, ini bukan bagian dari sebuah promo, tidak teman-teman. Saya cuma hanya memastikan gitu loh. Kenapa? Karena janganlah sampai ketika orang sudah susah masih dipersulit lagi. Nah, Bang Ting, mungkin ada 2 pertanyaan terakhir nih. Oke Bangku. Jangan yang sulit-sulit nih. Enggak sulit. Aman, kita enggak sulit. Paling berat. Iya, siap. Saya dapat informasi di luar. Oke. Katanya atau kabarnya memang ini orang tidak mampu. Betul itu, Bang? Jadi begini, ketika kita melakukan investigasi, kita bilang lah, ya kan begitu. Iya. Ke lapangan, kita melihat juga kondisi keluarganya. Ya memang secara jelas dan nyata saya sendiri menyaksikan ya mereka ini memang keluarga kurang mampu, kurang beruntung lah begitu saya bilang. Karena klien kami ini juga yang biasanya sehari-hari kalau di rumah itu tidur ya di ruang tamu. Tidur di ruang tamu, ya namanya rumahnya kecil kan begitu, dari papan. Dan biasanya juga di daerah-daerah itu kan wilayah Paluh gitu ya. Iya. Paluh. Jadi kadang kalau hujan itu rembes juga. Jadi hal-hal seperti ini kan menyentuh juga bagi hati kita. Oke. Nah, ini dari proses 1-2 bulan ini, Abang sudah turun ke lapangan, Abang sudah bersurat, Abang sudah katakanlah mendapatkan beberapa alat bukti, saksi yang saya kira akan sangat membantu, kan begitu. Nah, betul. Proses yang sudah Abang lakukan dengan tim ini kan sudah cukup berjalan panjang, katakanlah setengah ronde. Dan saya melihat dari cerita Abang ya, ini kan termasuk sedikit menemui kebuntuan ketika surat yang Abang kirim itu tidak dibalas sampai hari ini oleh pihak kepolisian, khususnya Polres Langkat. Nah, langkah terakhir apa ada yang akan dilakukan?
Sebenarnya kalau langkah Bang Da itu belum berakhir. Jadi gitu. langkah yang sudah kita lakukan, setiap step-step yang tindakan kita buat itu kan tentu kita diskusikan dengan tim. Kita meeting gitu kan. Jadi kita sudah sepakati. Jadi kita sudah buat juga gugatan pra peradilan Bang Da. Jadi berdasarkan bukti-bukti yang kita terima, kita merasa ada ditemukannya cacat formil. Ya kan? Sehingga ya kita ajukan. Kita ajukan pra peradilan. Nah, tadi ada Bang mengatakan cacat formil. Nih sebagai kami ini kan masyarakat pada umumnya kan pengen detail lah Bang Ting. Cacat formil yang Abang maksud itu bagaimana? Udah gitu sebenarnya dasar-dasar Abang dan tim mengajukan pra peradilan tadi itu apa sih? Sebenarnya kan dalam kasus pra peradilan ini kan salah satu upaya hukum yang dapat kita lakukan. Ya. Apabila ditemukannya kejanggalan atau yang tidak terpenuhinya KUHAP dalam pengenaan perkara itu. Salah satunya yang bisa kita kemukakan nih Bang dari sekian banyak bukti yang kita peroleh, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, klien kita ini yang pertama secara material tidak didampingi oleh pengacara. Emang yang jelas-jelas dinyatakan di dalam hukum. Ini mau saya tanya ini. Oke. Jelas-jelas dinyatakan dalam hukum, apabila ancaman hukuman di atas 5 tahun, maka harus didampingi oleh penasihat hukum. Apabila si tersangka tidak mampu untuk memberikan atau menghadirkan penasihat hukumnya sendiri, maka negara berkewajiban atau penyidik berkewajiban menunjuk. Menunjuk ini dalam artian Bang, tentu orangnya juga ada gitu loh. Jangan abstrakkan begitu kan. Nah ini yang nggak boleh. Oke. Dugaan Abang dan tim pasti memiliki alasan kenapa sampai mengatakan bahwasanya dalam awal pemeriksaan klien Abang tidak didampingin oleh PH, baik yang ditunjuk secara pribadi ataupun ditunjuk oleh negara. Apa dasar Abang mengatakan dugaan itu? Ya kita ada bukti lah Bang Da. Tentu ada. Kalau kita ungkap secara terang kan nggak fair juga kan gitu. Karena azas praduga tidak bersalah ini kan tetap harus kita kedepankan, nanti nggak bagus juga. Gitu. Tapi yang jelas kita punya bukti kuat sehingga kita berkeyakinan untuk mengajukan gugatan pra peradilan itu. Teman-teman, ternyata rahasia itu tidak hanya dalam hubungan cinta. Dalam hubungan hukum juga Bang Ginting masih mengatakan rahasia sama kita. Dan mungkin buat teman-teman sedikit pembelajaran bahwasanya ketika kamu merasa kamu terjolimi, ketika kamu merasa bahwasanya apa yang kamu dapat tidak sesuai dengan aturan yang sudah dibuat oleh negara, maka kamu punya hak untuk melakukan perlawanan, tapi bukan anarkis ya, perlawanan hukum. Terlepas dari itu semua, teman-teman bisa melihat bahwasanya perlawanan hukum melalui pra peradilan akan membuktikan apakah dalam proses seperti yang dibilang Bang Ginting tadi sudah sesuai aturan atau tidak. Jadi Bang Ting, Bangku. Di penghujung seperti yang saya bilang tadi kan dua, ini yang terakhirnya Bang Ting. Ada yang mau Abang sampaikan? Mungkin apakah ada pesan dari ketua tim kepada Abang untuk disampaikan ke masyarakat? Silakan Bang, sampaikan ke masyarakat tentang kasus yang sekarang Abang dan tim tangani. Terima kasih ya Bang. Jadi kami berharap kepada masyarakat juga untuk dapat memberikan doa, doa kepada kami dan juga kepada keluarga korban, dan juga kepada keluarga Fajri tentunya kan begitu, untuk kuat menghadapi masalah yang dihadapi ini, karena
kadang ini yang kita tidak sadari, Bang. Apa itu, Bang? Ini penting saya juga sampaikan agar masyarakat betul-betul paham. Jadi kadang kita menghakimi satu orang yang dipenjara, tapi yang dihakimi, yang terhukum itu bukan dia sendiri. Jadi yang dihukum satu orang, tapi yang terhukum bisa lebih banyak dari itu. Contohnya keluarganya. Oke, betul. Istrinya, betul. Anak-anaknya dan seterusnya. Itu menjadi juga turut terhukum dari peristiwa hukum yang terjadi. Dan kan nggak fair juga ketika dia tidak melakukan, sementara orang lain juga harus menerima efek hukuman yang dia terima. Makanya sering saya sampaikan di dalam setiap kegiatan-kegiatan saya sampaikan, percayalah ketika kita berjuang untuk keadilan, kita akan temukan. Amin. Tapi ada juga tapinya, Bang Da. Apa itu? Ketika keadilan itu tidak dapat dihadirkan, maka karma tidak pernah salah orang. Kata Bang Ginting. Udah sinetron kita hari ini. Nah, saya lupa nanya nih sama Bang. Iya, Bang. Abang tadi sudah bicara pra-peradilan. Iya. Kapan itu? Memang tinggal mau masukin gugatan atau memang udah ada jadwal sidang atau bagaimana? Jadi pra-peradilannya bisa saya sampaikan tadi, Bang. Jadi pra-peradilan itu sudah kita masukkan. Jadi diagendakan sudah ada relas panggilan dari pengadilan untuk disidangkan di tanggal 22 sidang awal. Oke. Ya, mudah-mudahan lancar. Penyidik juga kooperatif, ya kan, untuk hadir dan kita buktikan juga nanti di pengadilan bersama-sama. Teman-teman, doanya, Bang. Ternyata masih ada di Kabupaten Langkat sosok-sosok yang bisa kita katakan adalah pejuang atau pembela yang notabene tak dapat diukur dengan rupiah. Dan ingat, ini bukan pekerjaan main-main. Bagaimana cara Bang Ginting dan timnya harus dapat membuktikan kliennya tidak bersalah atau bukan terduga atau bukan pelaku pembunuhan tersebut. Saya nggak pengen terlalu jauh, tapi saya juga berharap teman-teman yang sudah mendengarkan cerita Bang Ginting, obrolan kita hari ini, yuk dukung doa, bantu support, bukan yang lain. Betul. Dari Langkat untuk Indonesia bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Ting. Sukses terus ya Bang ya. Terima kasih Bang. Yuk sama-sama. Sukses. Amin.